البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: Al-Hadisul Hadi wal Arba'un Ba'da Sittimi'ah. Hadis yang ke-641 untuk yang di tahqiq Syekh Abu Amr. Mudah-mudahan cetakan yang lain sama ya. Wa an Iyad ibn Himar al-Mujasyi'i, kelengkapannya kepada apa? Bani Mujasyi' radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha auha ilayya an tawadhu. Sesungguhnya, yaitu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadaku hendaknya kalian bertawadhu, hatta la yafkhara ahadun ala ahad, sehingga tidak ada seorang pun yang berbangga-bangga di hadapan orang lain, wala yabghi ahadun ala ahad, dan sehingga tidak ada seorang pun yang berbuat zalim kepada orang lain. Rawahu Muslim. Tayyib. Ini penamaan di masa jahiliyah, himar. Ada seseorang dinamakan mungkin oleh orang tuanya himar. Ini tentunya kasihan, tapi ini penamaan di masa jahiliyah. Di masa Islam diperintahkan untuk apa? Mengganti nama-nama yang buruk menjadi nama-nama yang baik. Tayyib. Kalau Asad nggak masalah, singa misalkan nama yang bagus, atau misalkan apa ya yang baik-baik lain, Nasr yaitu burung elang misalkan, itu tak apa-apa, tidak mengapa, nama yang baik. Baik. Kalau di masa lampau ada Bani Kilab, anjing-anjing, tentunya itu tak baik. Nah ini karena memang kenyataannya ayahnya namanya Himar, maka apa? Tetap beliau nisbatnya itu Iyad bin Himar radhiyallahu anhu. Disebutkan memang wazannya wazan hewan yang ma'ruf ini, kata Ali Al-Qari, himar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha auha ilai. Sesungguhnya Allah memberikan wahyu kepada saya, ang tawadhu, hendaknya kalian bertawadhu. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian dari hadis Nabi itu adalah wahyu, bahkan mayoritasnya. Yang lain apa? Yaitu taufik. Allah memberikan taufik untuk Rasulullah bersabda demikian-demikian. Sebagian yang seperti ini tauqif, yaitu wahyu, tauqif, mengikuti wahyu. Dia tidak ada dalam Quran lafaz ini, tapi ini adalah wahyu yang di dalam hadis. An, di sini annya sebagaimana dikatakan oleh Ali Al-Qari adalah an tafsiriyah, an mufassirah. Mufassirah dari auha, maknanya apa? Qala, Allah berfirman, tawadhu, hendaknya kalian bertawadhu. Ini menunjukkan bahwasanya perintah kepada Nabi itu juga berlaku untuk umat ini. Isinya semua umat ini wajib untuk tawadhu. Baik. Tawadhu itu perintah, kata Imam At-Tibi di dalam Kasyif Sarairi Sunan, yaitu apa? Perintah untuk tawadhu. Tawadhu wazan tafaul dari dhi'ah. Dhi'ah itu artinya adalah hawan, kerendahan, kehinaan. Jadi apa? Kita tidak mengklaim sebagai orang yang mulia, kita tidak membanggakan diri di hadapan orang lain, tapi bahkan kita merendahkan diri, menghinakan diri. Walaupun bukan berarti menghinakan diri, meletakkan kasut di kepala, bukan itu tentunya. Tapi intinya apa? Jangan sombong. Tayyib. Hatta dijelaskan oleh At-Tibi rahimahullah di sini, juga dijelaskan oleh Syekhuna Muhammad Yasin Al-Harari rahimahullah, hatta maknanya adalah kai. Dan ini pembahasannya dalam apa? Dalam kitab apa yang telah kita lewati, itu Mumti' fi Ajurumiyah. Hatta bermakna kai, sehingga, agar, la yafkhara, sehingga
tidak melakukan al-fakhr, yaitu apa? Berbangga-bangga. Al-fakhr itu maksudnya adalah yadda'il azamah warif'ah wasyaraf, sebagaimana dijelaskan oleh At-Tibi. Yafkhar yaitu apa? Menyatakan, mengklaim dirinya di hadapan orang lain. Syaraf yaitu saya ini lebih mulia dari engkau, atau azamah saya lebih agung daripada dirimu, rif'ah saya lebih tinggi daripada engkau, dan seterusnya. Baik, inilah makna al-fakhr, membanggakan dirinya lebih hebat dari orang lain. Dijelaskan oleh Imam As-Sun'ani rahimahullahu ta'ala, maksudnya adalah membanggakan diri secara nasab barangkali, secara apa? Oh, ini saya adalah keturunan darah biru. Kalau darah biru memangnya kenapa? Kalau sakit hospital juga. Kalau digigit nyamuk gatal juga. Darah biru memangnya lalu kenapa? Kebal, tak kebal juga. Juga apa? Boleh jadi membanggakan mal, yaitu harta, atau hasab, yaitu kebangsawanan di masyarakat, dan seterusnya. Dan kebangsawanan itu terkadang disebabkan dari keturunan, boleh jadi juga disebabkan karena banyaknya harta, atau disebabkan karena pangkat yang tinggi, dan seterusnya. Dan kebanggaan dari sisi ilmu, menggambarkan saya ini adalah mujtahid, engkau siapa? Misalkan naudzubillah, saya ini mufti, engkau itu siapa? Dan seterusnya. Ini dilarang karena ini bertentangan dengan tawadhu. Dan ini mutlak, dan ini bersifat umum. Iya, ini umum, bukan mutlak, tapi umum. Karena apa? Nakirah ahadun ala ahadin. Nakirah fi siyakin nafi la tufidul umum. Jadi sama saja orang ini memang dari keturunan kerajaan ataukah rakyat jelata, diharamkan untuk membanggakan diri. Sama saja dia ini adalah anak ustadz atau anak kiai, atau ustadz atau kiai atau alim itu sendiri, tidak boleh dia membanggakan ilmunya di hadapan orang lain, mengklaim saya lebih berilmu dari engkau, maka jangan engkau begini-begini misalkan. Tapi apa? Kalau memperbaiki dengan cara yang baik, bukan dengan cara menghina-hina orang lain. Baik, dan sama saja dia orang yang kaya raya ataukah orang papa kedana, semuanya dilarang untuk membangga-banggakan diri di hadapan orang lain. Baik. Kemudian yang kedua, wala yabghiya ahadun ala ahad. Sehingga tidak ada seorang pun yang menzalimi orang lain. Yabghi bermakna yazlim. Sebagaimana dijelaskan oleh At-Tibi, oleh Al-Qari, oleh As-Sun'ani dan yang lainnya. Baik. Kemudian dijelaskan oleh Imam At-Tibi rahimahullah, kenapa dua perkara ini disebutkan dalam masalah ketawaduan, masalah tidak menyombong, tidak membanggakan diri dan tidak menzalimi, karena dua perkara ini memang hasil natijah dari kesombongan. Sementara kesombongan itu berlawanan dari ketawaduan. Orang yang sombong, dia akan merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Lalu dia akan menuntut orang lain memperlakukan dia dengan apa? Dengan minta diagung-agungkan sambil apa? Mendolimi orang lain tadi. Makanya manakala Allah Ta'ala mewahyukan untuk kita bertawadhu, maka konsekuensinya adalah kita dilarang untuk menyombongkan diri. Sebagaimana dijelaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar di dalam Fathul Bari tatkala menyebutkan hadis ini dalam syarah beliau. Hadis ini diriwayatkan Muslim, tapi apa? Dalam syarah Ibnu Hajar menyebutkan hadis ini, kemudian menyebutkan apa itu? Perintah untuk tawadhu, konsekuensinya adalah larangan dari menyombongkan diri, dari takabur. Yang mana kesombongan itu di dalamnya ada amalan-amalan seperti itu tadi, membanggakan diri di hadapan orang lain dan mendolimi orang lain. Manakala ini semua adalah perkara yang buruk dan bertentangan dengan ketawaduan, maka dia itu pun dilarang. Baik. Kemudian ditambah lagi penjelasan oleh sebagian ulama yang lain, oleh Al-Mudhiri kalau tidak salah, menyebutkan bahwasanya apa?
larangan untuk melakukan bagyun, kezaliman, ini di dalamnya juga ada hadis-hadis yang banyak. Bahkan apa? Kemudian menyebutkan hadis ma min dzambin ajdaru an yu'aqab ala fa'ilihi fid dunya ma'a ma yudakharu lahu minal uqubati fil akhirah minal baghi wa qati'atir rahim. Tidak ada dosa yang lebih layak untuk disegerakan hukumannya bagi pelakunya di dunia disertai dengan hukuman di akhirat yang disimpan untuk dia melebihi kezaliman dan pemutusan kekerabatan. Jadi ini menunjukkan bahayanya baghyu, mendolimi orang lain. Ini menyebabkan hukumannya itu akan disegerakan. Nah, dulu di Damas Ana membaca kisah-kisah nyata orang Arab tentang apa? Hukuman kezaliman. Kisah nyata orang mendolimi ini ternyata hukumannya pun setara dengan itu di dunia. Betul-betul apa? Al jaza min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis amalan. Demikian pula sebaliknya, orang yang berbuat kebajikan dengan ikhlas, tahu-tahu balasannya seperti itu juga di suatu hari. Allah Ta'ala Maha Adil. Baik, ilahuna wallahu a'lam.